Baik, sahabat Sonora, saat lagi kita akan menyimak perbincangan di kesempatan sore kali ini di Jogja Kreatif, persembahan pemerintah kota Yogyakarta untuk edisi di Sabtu 24 Mei 2025. Rekan Benny, silakan untuk perbincangannya. Ya, terima kasih rekan Hasta, sahabat Sonora, dimanapun Anda berada. Senang sekali kesempatan sore hari ini kita bisa bersama kembali di talk show spesial Jogja Kreatif, persembahan dari pemerintah kota Yogyakarta dan juga Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Untuk edisi hari Sabtu ini, Sabtu sore 24 Mei 2025, hingga nanti sekitar pukul 16.30 kita akan mengajak Anda mengikuti perbincangan kami, talkshow spesial ya Jogja Kreatif, langsung dari halaman Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta di Jalan Suroto, kawasan Kota Baru, Yogyakarta. Dan sore hari ini juga digelar event Costa Rica. Apa saja nanti acaranya dan temanya apa saja. Nah, pengisi acaranya apa saja nanti ada Mbak Jessa yang akan menjelaskan. Nah, sahabat Sonora, bersama kami di panggung Costa Rica dari halaman Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Sudah hadir tiga orang narasumber. Yang pertama adalah Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Mbak Cesaria Eka Yulianti. Selamat sore, Mbak Cesa. Sore Mas Beni, apa kabar? Ketemu lagi. Istimewa, Iya, sehat. sehat, Alhamdulillah. Ya toh, Mbak. Iya, Di, masih seger ini ya. masih segar. Masih seger, Ada, kena hujan terus soalnya. oh, nah itu. Nah, iya. Jadi Oh, iya. sore-sore ini tidak panas, ya, Iya, tapi membuat sejuk di area Kota Baru. amin. Nah, Ya, nanti teman-teman juga bisa langsung hadir ke halaman Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Ada banyak pertunjukan, ada juga booth-booth, stand-stand yang Anda bisa kunjungi. Nah, narasumber berikutnya ini dari manajemen band Cotton on Seven. Yang pertama ini Mas Oki Desta Anggara. Selamat sore Mas Oki. Sore, Kabar baik ya Mas ya? alhamdulillah baik. Nah, nanti juga cerita tentang Cotton on Seven karena ini menarik karena personilnya muda-muda semua. Dan juga ada Mas Andre Denny dari manajemen band Cotton on Seven. Selamat sore juga Mas Selamat, Andre. selamat sore. Ya, dan tema kita di sore hari ini adalah mengenai muda berani beda. Nah, tidak hanya asal beda, tapi ini juga teman-teman muda. Tidak hanya muda, tapi berani beda. Jadi komplit ini maknanya. Saya ke Mbak Tiasa. Mbak Tiasa, ini siap. Oke. tema sore hari ini yang diambil adalah muda berani beda. Ini tema Costa Rica untuk 24 Mei ya Pak ya? Betul. Jadi Mas Beni, sahabat Sonora, selamat sore semuanya. Costa Rica tampil lagi karena kita kan setiap sebulan sekali ya Mas Beni dan yang sekarang ini edisi bulan Mei kita ambil muda berani beda. Eh, Permulaan Mei ini, sejak mulai Mei ini kami akan ada aktivasi di sore hari Mas Beni. Jadi ini merupakan permulaan sehingga kami ingin durasinya tuh lebih lama untuk Lebih Costa lama. Rica, tidak dari jam 7 sampai jam 10 malam, tapi dari sore Dari sore. sampai malam. Cuma nanti ini yang sore ini aktivasi-aktivasi untuk anak-anak muda, Untuk anak anak-anak muda. SMP, SMA, begitu. Jadi kalau mereka punya bakat, mereka punya talenta gitu kan, silahkan untuk bisa berpanggung di sini. Kami sediakan panggungnya untuk mereka apa lebih lebih banyak berkaryanya Ya. gitu ya. Jadi mempunyai manfaat-manfaat positif begitu. Mumpung masih muda juga Ya, gitu ya. ya. Kalau saya kan sudah menjelang senja gitu ya. Masih muda loh. Jadi apa kita berikan panggung gitu Nah, untuk anak-anak muda dan kebetulan Mei ini kita bekerja sama sama Cotton on Seven ya. yang kebetulan masih anak-anak SMP gitu kan mereka punya talenta dan ini luar biasa begitu Ya, sehingga kita ya. siapa tahu nanti bisa berkembang lagi gitu ya dan mungkin bisa sampai kayak Sheila on Seven mungkin ya karena Nah, sama-sama on amin Sevennya sama On Seven. gitu ya. Gitu. Ya, jadi itu muda berani beda. Dan ini berarti untuk selanjutnya nanti akan setiap bulan mulai sore hari gitu, Pak? Insya Allah, karena kemarin kita sudah bertemu dengan beberapa sekolah, kita mulai dengan kawasan Kota Baru dulu gitu ya, nanti dengan KNPU juga kita sudah apa namanya mulai sounding-sounding gitu supaya nanti
kita persilahkan setiap sore, setiap sebulan sekali di halaman dinas ini nanti monggo silahkan mereka punya apa gitu kan untuk mereka unjuk karya di Ya, ya, sini gitu ya. betul. Jadi siapa tahu mungkin ada yang lewat ya, namanya Jogja kan orang kreatif semua dan Betul. banyak orang-orang yang mungkin tidak berhenti di sini saja, tapi nanti kalau kami inginnya ada berkelanjutan gitu, Jeng. Tidak hanya berhenti di sini, tapi nanti mungkin ada yang butuh apa gitu kan. Lah ini mungkin mulai dari sini siapa tahu gitu ya, siapa tahu nanti akan lebih berkembang Lebih gitu. berkembang. Betul, Jeng. Sudah melihat langsung talent-talent pelajar anak muda, ya toh? Iya, Jadi ibaratnya stage-nya disediakan oleh teman-teman Dinas Pariwisata Kota betul, Yogyakarta. betul. Nah, ini mereka unjuk bakat. Betul. Eh, Dan juga Mas Beni, ini kan mungkin juga kita gayung bersambut Mas Beni, J. termasuk karena kemarin itu baru saja pemerintah kota kan MOU dengan Kejaksaan Negeri gitu ya, Ya, bahwa ada dua hal di Jogja ini mungkin yang kita prihatin. Yang pertama adalah terkait dengan narkoba, narkoba, yang kedua terkait dengan kelitih gitu ya. Nah, kejahatan jalanan itu. betul, betul. Nah, ini kan bagaimana anak-anak muda ini untuk mereka lebih memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang positif begitu ya. Hal-hal yang positif, mereka masih jangka panjang, masih banyak yang perlu digali begitu. Nah, salah satunya kami di Dinas Pariwisata ini ya seperti ini, kami yang baru bisa seperti ini. Tapi siapa tahu nanti lewat cara seperti ini akan ada jalan gitu kan, ada Ya. jalan dan mereka lebih bisa memanfaatkan waktu gitu kan, lebih bisa memanfaatkan talent mereka, karya mereka gitu ya. Siapa tahu nanti ada yang melirik atau yang seperti apa gitu kan, kita bonus gitu ya Nah, gitu itu gitu dia. kan. Jadi, Siapa tahu mungkin mereka kelitihnya mungkin karena hal mereka ingin yang tidak suka akademik gitu, karena tidak semua anak kan suka akademis ya, gitu ya. ya, ya. Ada hal-hal lain yang mungkin mereka passionnya sudah kelihatan tapi mungkin tidak didukung lah. Mungkin dengan cara lewat seperti ini gitu bisa kita bantu carikan jalan begitu Mas Benny. Nah, itu dia. Jadi, kreativitasnya bisa tersalur. Leres, Gitu. sih, leres. Kadang-kala misalkan di sekolah itu cuma latihan terus, lah pentasnya kapan? Leres. Ini, ini, lah salah satunya juga digelar di Costa Rica ini. Jadi Sih. teman-teman pelajar juga bisa sekalian malam mingguan. Nah, ini boleh ngeband atau apa lah nanti Boleh, bisa monggo. boleh ya. Tapi Segala sesuatunya, entah pantomim, sendera tari, sendera tari, vokal, paduan vokal, suara. suara. Ada yang kemarin, besok itu ada yang mau cheerleader segala Oh, macam, cheerleader. ya, Wah, dance menarik. segala Ya, ya, macam ya. gitu kan. Jadi Betul. monggo gitu. Ini jadi dan itu Costa Rica setiap Sabtu akhir bulan ya. Setiap Sabtu, sementara ini akhir bulan. Akhir bulan ya. Yes. Nah, ini mulai sore hari, teman-teman. Jadi sahabat saudara pun juga bisa nonton ini anak-anak muda kota Yogyakarta ini berkreasi nah, dengan panggung di Costa Rica ini. Anda juga bisa menikmati berbagai macam booth-booth yang ada. Kalau di hari ini 24 Mei apa nih, Pak? Booth-booth atau stand-standnya apa saja nih, Pak? Standnya ini kalau saat ini kita mostly itu kuliner. Nanti Kuliner. ada sate Padang itu lewat apa namanya pakai Vespa Mas. Jadi nanti mungkin agak sedikit unik gitu. Ada dimsum, kemudian ada salad juga gitu ya. Salad murah meriah enak Ya, tapi enak. ada kopi juga gitu Ada kopi. ya. Kemudian ada rencana Zuba Zup. Dan juga sore ini kita bekerja sama dengan RSA UGM RSA UGM. ada pemeriksaan apremetri. Jadi nanti kita bisa cek massa body kita, body kita, Oh. kemudian lemak di mana-mana Wah, kita. ini Gitu kan. menarik nih. Bisa Seperti cek lemak ini. langsung ke Bisa, halaman bisa. Dinas Ada Pariwisata ini. kuota 50 ini, 50 ada ya. kuota 50 gitu ya. Nanti monggo silahkan ini ada cek gratis dari RSA UGM. RSA UGM. Terus ada satu kriya kita untuk gelang manik-manik gitu ya. Gelang manik-manik ini Mana-mana. biasanya diminati oleh ibu-ibu remaja gitu kan. Kalau bapak-bapak mungkin enggak ya. Oh, beliin ibu-ibunya, Beliin beliin istrinya. beliin nyonya Atau gitu ya. beliin anaknya. Gitu. Ya, ya, oke. Nanti saya ke Mbak Desa lagi. Nah, kita ke Cotton on Seven yang hari ini nanti akan tampil di
panggung Costa Rica, halaman dinas pariwisata. Jadi segera mungkin ada yang masih di rumah, langsung bisa ke halaman dinas pariwisata Kota Yogyakarta di Jalan Suroto, Kota Baru. Ini nanti akan penampilan dari Cotton on Seven. Nah, yang hadir di sini bukan personilnya, mohon maaf ya. Untuk personilnya masih disembunyikan supaya nanti kejutan, surprise, Anda bisa nonton. Nah, yang hadir adalah manajemennya. Nah, Mas Oki cerita dulu nih, Cotton on Seven. Tapi mulai dari biasanya kan pertanyaan standar tuh apa sih arti Cotton on Seven? Nah, itu kan biasanya kan anak band judulnya pakai itu apa sih arti namanya? Nah, dari arti nama dulu Cotton on Seven, Mas. Baik, terima kasih. Untuk Cotton on Seven sendiri itu sebenarnya ada kepanjangan dari intinya alamat sekolah anak-anak. Oh, alamat sekolah. Alamat sekolah. Kebetulan ini anak-anak kan dari SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. SMP Muhammadiyah 2. Nah, karena awalnya ada ekstrakurikuler band, sekarang sudah mulai marak gitu Ya. kan di beberapa sekolah sederajat. Akhirnya mereka merasa nyaman dengan personil yang terlanjur terbentuk oleh guru seninya. Akhirnya mereka pengen selain ada kegiatan di intern sekolah, ya pengen ada kegiatan ekstern di sekolah, Ya. meskipun itu dari lewat dari kedinasan ataupun yang sifatnya umum. Umum. Akhirnya mereka untuk tidak mau lupa dengan asal-usul mereka, Asal-usulnya. sampai nantinya akhirnya kebetulan alamat sekolah SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta ini adalah di Jalan Kapas nomor 7A. Oh, ya. Akhirnya mereka mentranslatekan jadi Cotton on Seven. Cotton on Betul. Seven. Keren ya, keren ya. Jalan Kapas. Betul. Kapas jadi cotton gitu ya. Ya, Jalan Kapas nomor 7A. 7A. Kemudian diterjemahkan jadi sebuah grup Cotton on Seven. Betul. Supaya tidak lupa bahwa mereka ini ketemunya dari Betul SMP. sekali, ya. SMP Jalan Kapas ya. Berarti di seputar Mandala Krida ya. Betul, Selatan Mandala Krida. Selatan Mandala Krida ya. Nah, ini tadi. Nah, mulai terbentuk sejak kapan ini, Mas? Mereka mulai merasa mendeklar untuk pertama kali akhir tahun, tanggal 15 Desember 2024. 15 Desember Betul. 2024. Wah, belum ada setahun berarti. Betul sekali, belum ada Nyubi loh, setahun. Mbak Jasa. Nyubi. Banget ya. Nyubi, berapa bulan ini? 6 bulan loh ya. Ya, setengah tahun ini. Setengah Sudah tahun. luar biasa ini. Tapi sudah luar biasa. Sudah biasa manggung, sudah biasa Betul. ikut kejuaraan-kejuaraan ya. Mas, Betul, ya? betul. Nah, ini berarti mereka dari satu SMP itu terus karena terbentuk dari ekskul atau seperti apa, Mas? Sejarahnya mereka nih. Sejarahnya di Eskul SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta untuk seni sendiri ada berbagai macam. Seni itu ada tarik suara, seni gerak gitu kan. Dan kebetulan dari seni sendiri gak cuma band-bandan, ada juga mereka ada solo vokal dan lain sebagainya. Dari band sendiri mereka dari SMP pada waktu itu ada beberapa grup yang dibentuk oleh guru seni itu. Nah, kebetulan pada waktu anak-anak ini, kebetulan mereka itu nyambung dan klop. Akhirnya mereka mendeklarkan, ayolah kita mengembangkan nggak cuma untuk intern sekolah, kita untuk membawa nama sekolah untuk di luar sekolah lah. Di luar sekolah ya. Iya, betul sekali seperti itu. Karena dengan nama Cotton on Seven itu otomatis membawa nama sekolah, anak alamatnya. Tapi banyak yang nggak tahu itu kan Cotton on Iya kan? Seven. Iya, betul. Karena ya itu sepanjang zaman akan bawa nama sekolah. Betul. Bawa namanya alamat sekolah. Betul. Besok kita bikin grup band loh, Mbak Desa. Iya, Suroto 11 gitu kan. New City, kota baru. Kota baru. Betul. Ada Cotton on Seven. Jadi, dan ini mereka pun sudah aktif ya, mulai ngeband itu walaupun dari terbentuknya sih dari akhir tahun, tapi sebelumnya mereka sudah terbiasa main musik dan ngeband gitu ya, Mas ya. Mereka sendiri itu sebelum disatukan menjadi band, mereka punya bakat-bakat sendiri. Kalau vokalnya kebetulan ini ada 2, mereka juga mewakili sekolah untuk beberapa acara atau beberapa kegiatan yang
diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan ataupun Dinas Kesbangpol ya, kalau nggak salah. Kesbangpol. Kesbangpol. Nah, nanti salah satu dari vokalis itu besok tanggal 17 Agustus itu 17. mereka mewakili sekolah untuk acara di balai kota. Oh, Jadi 17 Agustus. masing-masing anak ini mereka punya diberi tugas sendiri dari sekolah, meskipun mereka terbentuk dalam satu band, mereka ada dipecah lagi oleh guru seninya untuk mewakili ya di berbagai macam cabang lomba yang ada yang berhubungan dengan seni musik seperti itu. Nah, itu dia. Banyak tugas dari sekolah untuk mewakili sekolah di berbagai macam lomba ya. Betul. Tapi jangan lupa tugas utama pelajar itu belajar. Betul sekali. Nanti asing main, pentas-pentas belajar saya itu. Iya. Terus belajarnya kapan? Karena latihan band terus. Nah, ini Mas Andre nih, tantangannya apa nih Mas untuk teman-teman muda ini? Kalau dalam ngeband itu seperti apa sih? Dari manajemen ini bagaimana nih? Menurut saya tantangannya dari band ini mungkin menyatukan dulu ya chemistry mereka dulu, karena kan mereka kan punya bakat sendiri toh. Ya. Dari banyak yang gitar, terus tuh apanya yang vokal gitu kan, ya mereka menyatukan itu dulu. Setelah itu mereka belajar tampil, belajar ikut festival. Ya nanti kedepannya mungkin bisa lebih ini lagi lah, lebih maju gitu itu. Jadi menyatukan chemistry-nya ya. Karena ngeband itu kita butuh feel yang sama, butuh soul, dan ini bahasanya anak sekarang circle-nya positif ini. Circle-nya ya. Kita harus satu circle ini. Kalau ngeband nggak mungkin dong. Nanti bassnya main apa, gitarnya main apa, vokalnya nyanyi apa. Jadi circle-nya, chemistry-nya harus nyambung. Nah, kata Non Seven ini berapa orang? Mas Oke, Mas Andri, mau menjelaskan berapa orang dan namanya siapa saja, kemudian personil-personilnya nih. Untuk personilnya itu ada 6 orang. Ada 6 orang. Yang untuk drumnya itu Algren. Namanya Algren. Iya, Algren. Itu kelas 8 ya. Drummernya ya. Ya, drummernya. Terus yang cowok ini ya. Cowok. Algren kelas 8. Yang keyboardnya Resvan kelas 8 juga. Keyboard Resvan kelas 8. Terus tuh gitaris Seza. Cewek itu. Gitarisnya malah cewek. Mbak Cesa. Ini kan Cesa. Oh, Cesa. Sama C, Pak. Oh, iyalah. Mengecil lagi. Terus apa namanya? Basisnya Alvis kelas 7 itu. Sama yang vokalisnya 2 itu Reva Luna sama Kirana itu kelas 7. Cewek semua. Reva Luna sama Kirana. Iya. Cewek semua. Kelas 7. Berarti ini gabungan kelas 7 dan 8 ya, Iya, Mas ya. Betul. Nah, biasanya sama kakak kelas suka di ospek gitu nggak sih? Kalau di anak band. Kan kelas 8 loh. Enggak ada. Karena kan ini baru. Dari sekolahan juga untuk band untuk eksternal, maksudnya pembentukan band eksternal di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta ini baru kali ini. Jadi mengawali. Iya. Mengawali dan langsung melejit ya. Insya Allah. Nah, karena sudah banyak ikut perlombaan dan mewakili sekolah juga. Betul. Itu dia. Nah, ini katanya sudah diminta untuk masuk di Prambanan Jazz, Mas. Oh, Prambanan Jazz. Cuma tidak diperbolehkan. Oh. Cuma tidak diperbolehkan sama tapi tetap ada yang ternyata Bu. Berarti tetap ikut besok ya? Jadi dari ke-6 ini sebenarnya kita sudah bilang bahwa memang seperti seperti yang dikatakan tadi, pendidikan nomor 1. Tapi kita sebenarnya sudah sepaham bahwa anak-anak karena banyak kegiatan ini, kebetulan ada tawaran dari Prambanan Jazz. Ya. Tapi kita kembalikan ke orang tua dan anak-anaknya. Kok alhamdulillahnya ya, dan ternyata dari ke-6 itu akhirnya 3 yang masuk ke Prambanan Jazz nantinya. Seleksi gitu. Gitaris, vokalis 1 sama keyboardis nantinya. Ya itu kita kembalikan ke orang tua dan anak-anak. Kalau beliau bisa yang bersangkutan bisa mengimbangi pelajaran, is okay, nggak apa-apa. Seperti itu. Pada prinsipnya seperti itu. Tapi kalau dari secara format band, kami menyarankan
jangan dulu, Jangan ya. jangan dulu. Tapi kalau secara pribadi monggo Oh, seperti itu. Karena salah satu permintaan audisi Prambanan Jazz salah satunya lewat SMP Muhammadiyah 2 Jogja. Jadi audisinya mau lewat nggak sekolah. mau mereka tertariknya karena lewat mereka kerjasama dengan SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta untuk seleksi Prambanan Jazz. Jadi lewat Seperti itu, sekolah. lewat sekolah. Nah, Salah satunya salah satunya. media partnernya Prambanan Jazz seperti itu. Nah, ini berarti yang 3 ini juga mewakili sekolah lagi. Ini sifatnya pribadi kalau Oh, ini. pribadi. Pribadi. Oh, berarti tidak membawa nama Cotton on Seven ya? Tidak. Jadi ini pribadi lah, tapi pribadi. Jadi sebagian personel Cotton on Seven ini ikut Ikut. ke Prambanan Jazz. Ya. Nah, nah kemudian untuk membagi waktu gimana sih Mas? Ini kan mereka juga pasti sekolah, kemudian harus dijadwal dari manajemen. Wah, harus jadwal latihan. Misalkan ini untuk pentas sore hari ini kan harus latihan, nggak mungkin langsung tiba-tiba on stage. Ya itu jam session bisa sih, tapi biasanya kan latihan dulu. Seperti apa nih Mas? Baik, kalau untuk jadwal latihan Cotton on Seven, pada dasarnya sebelum melihat Cotton on Seven sendiri, mereka kan sudah punya apa namanya kesibukan dari seni sendiri, dari sekolah beban sendiri gitu. Ya. Seperti 3 anak dari personel band ini, mereka mewakili sekolah untuk ensemble musik. Oh, Karena tahun kemarin mereka sudah sampai nasional juga, ya. seperti itu. Terus ada lagi lainnya juga ada apa beban dari les-les yang mereka ikuti dari Purwacaraka. Ya. Terus ada juga permintaan sekolah lewat Kesbangpol ya. Kesbangpol. Kesbangpol. Terus ada yang sifatnya vokal apa tapi dinas pendidikan atau apa. Jadi untuk menyatukan mereka itu sebenarnya gampang-gampang susah. Untuk latihan ya. Untuk latihan, Untuk latihan ya. gampang-gampang susah. Tapi kita sudah sepaham mulai mungkin besok 14 Juni kita rencana mau istirahat dulu sebentar, Oh, rehat karena dari mulai sekarang sampai 14 Juni ini permintaan untuk jadi kalau pengisi acara ya. Kalau saya bilang gestar nanti anak-anak terlalu besar kepala ya. Seperti itu ya. Pengisi acara Ya. itu Psikologinya juga. psikologinya supaya mereka nggak besar kepala. Ya. Jadi memang kita perlu kita saring. Ya. Kalau untuk yang apa seperti contoh tadi Prambanan Jazz kita tidak mewajibkan seperti itu. Kita juga memilah-milah karena memang apa namanya tujuan pelajar itu kan utamanya belajar kan gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Nanti anaknya jawab, "Loh, ini juga belajar, mau belajar main drum, belajar nyanyi, Betul. belajar percaya diri di depan umum." Betul. Kalau untuk mental memang jadi pada dasarnya musik itu menurut kami orang tua berenam, orang tua siswa ini adalah pertama untuk melatih otak kanan dan kiri siswa. Oh, karena awalnya supaya seimbang ya. Awalnya supaya seimbang supaya bisa untuk menangkap suatu pelajaran itu mereka lebih mudah seperti itu. Awalnya seperti itu, sepahamnya seperti itu. Akhirnya berkembang ke melatih mental. Mental itu kan nggak harus dari sisi organisasi yang lain. Musik pun kalau dengan berani tampil di depan orang banyak, itu kan melatih mental juga seperti itu. Betul. Awalnya seperti itu. Iya. Melatih mental karena betul tampil nggak ada yang tepuk tangan itu ya. Nah, betul. Kembrobios loh itu anaknya. Waduh, ada yang salah ini mungkin. Tapi ini menarik. Tapi dari orang tua berenam ini semua juga ACC menyetujui anaknya ya mengembangkan bakat lewat band ini. Sebenarnya orang tua ini sebelum melangkah lebih lanjut adalah kita bertanya kepada anak-anak kita. Maunya seperti apa? Ya kan, maksudnya kami sebagai orang tua tidak mau memaksakan kehendak kami ataupun ambisi kami. Seperti itu kami bertanya kepada anak-anak. Kalaupun ada latihan, kalaupun ada perlombaan ataupun festival, kita bertanya kembali ke anak-anak, ada mau atau tidaknya gitu kan. Kalau mereka mengatakan semua sudah mufakat mau, baru kita melangkah lebih lanjut. Kalau ada satu yang nggak bisa, ya sudah
Nggak gagal. bisa ya. Ya, Oh, jadi tidak terus dalam tanda kutip orang tua terus mewajibkan anak-anaknya ngejob band. enggak, Kejar tayang. enggak, ya, Nah, itu ya. Jadi tetap harus berdialog dengan anak-anaknya. Karena pastinya, anak-anaknya mood nggak pentas seni. Kadang-kadang kan kalau kita buat manajemen ya, ikut di festival itu ikut senang. Kayaknya pengalaman pribadi Mas Benny itu. Nah, itu mumpung payu dulu. Ya, ya, ya. Jadi unik. Nah, gimana Mbak Nisa? Ini menanggapi teman-teman ini muda berani beda ini kan? Leres. Jadi yang saya suka gitu kan kami ini kan karena tidak mengeksploitasi anak-anak Ya, gitu ya. ya. Jadi mereka ada bakat, ada penyalurannya, tetap diarahkan dan unggah-ungguhnya itu juga tetap diperhatikan. Jadi kan nanti mungkin kelak kalau mereka sudah dewasa, ada adab, ada etika, attitude Etika, gitu itu. ya, gitu Betul, kan betul. nanti tetap diperhatikan sehingga mudah-mudahan insya Allah kalau ini jadi sesuatu yang besar gitu kan ya tetap down to earth gitu ya, Ya, tetap namanya tetap bersyukur, ya. kemudian tetap tidak sombong gitu Nah, ya. Dan itu itu dia. yang agak susah untuk zaman sekarang ini bagaimana kita mendidik anak supaya mereka tetap dengan jati diri mereka, tapi mereka tahu gitu Ya, bagaimana harus bersikap. Itu mungkin yang PR kita bersama gitu ya, betul itu. Mas Beni. Apalagi sekarang di Jogja, kota Ya, Yogyakarta, Jogja. notabene kota pendidikan, kota belajar, Betul. kota pariwisata, Eh, kota budaya itu kan ya kita ingin pariwisata ini ya orang datang ke Jogja, tapi Jogja itu jangan sampai kehilangan jati dirinya jangan gitu bilang ya. jati Kita diri. punya budaya yang orang harusnya masuk ke kita itu juga memperhatikan di Jogja ini ada sesuatu yang mereka tidak boleh semena-mena gitu ya, 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 harus ya. mengikuti Benar, rules-nya yang ada di benar. Jogja ini ya kan yang mungkin harus kita tanamkan gitu ya. Jadi monggo silahkan datang berbondong-bondong ke Jogja, silahkan mau kuliner, mau belanja, mau apa, tapi ya tolong hormati kita gitu kan untuk di Jogja. Nah ini mungkin dari yang kecil-kecil seperti ini Ya, gitu dan ini ini. yang nilai positifnya yang saya suka sekali itu seperti itu Mas Ya, Benny. betul. Kita karena di Jogja juga jangan lupa merupakan unggah-ungguh itu penting. Gitu kan tadi etiket, adab dan sebagainya. Karena kita di Jogja, kota pariwisata, kota pendidikan, kota budaya. Lah kalau yang tidak lupa adalah bahwa anak-anak muda ini akan menjadi penerus. Betul. Ya, Ya, siapa tahu nanti teman-teman Katonan Seven ini menjadi kepala dinas atau wali kota, betul. gitu kan? amin, Ya. amin, amin, Oh. amin. Ini sudah hadir, teman-teman Katonan Seven sudah ada yang hadir belum? Sebagian baru 3 personil Oh, yang baru hadir. 3. Ya. Yang 3 masih make up atau? Yang 3 masih perjalanan dari studio. Tadinya Oh, kita udah latihan dulu soalnya. Latihan dulu. latihan. Malam latihan nih latihan. Latihan. Oh, tadi malam latihan. Ini juga latihan tadi ini juga. Oh, hari ini latihan. Nah, kalau latihan berapa jam Mas Andre? 1 shift atau 2 shift biasanya? 2 shift. Dua 2 shift. jam, 2 jam. 2 jam kan Minimal ya? 2 jam. 1 shift 2 jam kan biasanya? 1 shift 2 jam ya. 2 jam ya. Cukup Berarti itu. Paling mereka tuh kan latihan minimal ya. Seminggu sekali itu harus latihan. Terus seminggu sekali kalau latihan ya. mau ada kompetisi, mau ada penampilan tuh mereka latihan lagi. Mereka latihan ya. Ya. Apalagi mau pentas gini ya. Tadi Ya. malam sama hari ini latihan. Latihan. Nah, ini kemudian Cotton on Seven genrenya apa? Biasanya kan anak muda apa nih? Mau pop atau R&B atau ngerok atau ngejazz ini? Oh, Apa pop ya? Pop alternatif. alternatif. Oh, pop alternatif. Serius, pop alternatif. Alternatif dangdut apa? Oh, pop alternatif berarti kita kembali ke 90-an, pop alternatif, Ya, pop betul, kreatif. betul. Itu era zaman kita, Pak Jasa. Iya, betul, betul. Kelihatan umurnya ya berarti ya. Ya. Gitu. Oh, pop dari memang pop ini mereka sepakat untuk ngepop gitu, Mas. Kalau basicnya mereka rocks, Oh, basicnya rock. rock. Tapi karena beberapa festival itu lagu wajibnya harus pop, ya mereka mengikuti. Oh, Menyesuaikan. menyesuaikan. Ya, akhirnya mereka terbiasa. Harusnya mereka juga semuanya harus bisa kan seperti itu. Harus bisa ya. Harusnya. Harusnya ya. Tapi bertahap. Karena Bertahap lah. dengan usia mereka memang perlu
Kalau kita paksa semua rock seperti di zaman kita, mungkin mereka asing gitu. Ya, jangan. Ya minimal Sweet Child O' Man mereka harus bisa main lah. Insya Allah bisa lah. Nah, ya kan lagu-lagu wajib itu kan bisa. Ya. Ya, ya, sambil Iya, dibimbing mungkin Mas Beni ya supaya mereka referensinya tuh luas gitu ya. iya. Referensinya luas sehingga lagu-lagu lama itu yang enak-enak tuh mereka juga harus tahu Nah, gitu ya. iya, Iya, karena semakin besar kan segmennya juga akan bertambah gitu ya. betul. Segmennya akan Ini bertambah dan mereka akan menjadi sesuatu yang pro itu kan juga harus banyak betul. referensi. Nah, apalagi harus berani beda itu. Laras. Nah, kan ini memang ketika musik semua banyak yang mandiri, semua banyak yang menjadi solo karir, tapi Ya, band muda ini jarang loh Mas sekarang ini. betul, betul. Jadi sebenarnya kami dari keenam orang tua ini sebenarnya anak-anak ini kan nilai nilai plusnya adalah usia mereka. Ya, Sebenarnya dalam dalam segi pembawaan di di panggung pun sebenarnya menurut kami ya standar lah. hmm, hmm. Tapi karena usia mereka yang masih kelas 7, kalau di Kelas zaman 7, kita kelas 1 SMP ya. kelas 1 SMP. Nah, itu nilai tambah yang menyebabkan kok bisa kan seperti itu. Jadi beberapa beberapa apa namanya? Beberapa festival itu nilai plus dari anak-anak Cotton Seven adalah usia. Usia ya. Ya, Ini masih ABG ya. masih sebelum ABG Oh, belum malah. ABG ya. Kan masih kelas 1 Masa SMP. pra ABG. Kurang lebih seperti itulah. Pra ABG ya. Jadi itu yang menyebabkan mereka sisi tambah untuk penilaian penjurian Oh, seperti itu. masih muda ya. Masih Itu muda. muda, berani beda dan Betul. berprestasi. Nggak asal beda loh Mbak Desa. Ya tahu. Betul. Anak waton beda itu banyak cara. Tapi kan Baru kita 6 juga bulan loh Mas ya. dan Baru 6, harus 6 bulan Betul. kurang ya mungkin. iya Betul. dan Kurang. sudah diminta dinas pendidikan, dinas Bangpol ini komplit dan dari sisi manajemen tadi sudah dijelaskan juga sahabat saudara ini para ortu juga sepakat mendukung, tapi mendukungnya juga dalam batasan-batasan, karena anak juga dilibatkan untuk berdialog. Nah, yang jelas supportnya dari ortu adalah support dana. Benar nggak sih? Amin. Baik, baik, baik. Iya nggak sih Mas? Dana dan waktu kalau saya. Wah, dana dan waktu karena Dana itu. dan waktu. Oh, waktu. Oh, iya, dana. ya. Karena time is money ya. Bagus Fani, betul. Ya, karena mereka ya juga harus berprestasi dari sisi akademis. Nah, ini non akademis nanti otak kanan otak kiri dan juga dari Dinas Pariwisata pun juga mendukung teman-teman muda ini di Costa Rica hadir mulai sejak sore dan teman-teman SMP atau SMA ini boleh daftar ya Mbak ya atau gimana nanti Boleh, seleksinya? boleh. Silakan saja nanti apa ya? Kita ada IG Costa Rica underscore Jogja gitu Ya, kan. Mungkin monggo silakan mau DM atau seperti apa gitu kan. Atau nanti bisa datang ke Dinas Pariwisata kalau mau langsung nanya-nanya nanti di bidang industri gitu ya. Karena karena kan setiap bidang di sini punya ya, event masing-masing ya punya Mas event ya. masing-masing ya. Jadi setiap sebulan sekali juga, setiap Sabtu juga. Nah, ada yang Jessica, ada yang Angelica, ada yang Costa Rica Tarik. ya. Nah, ini nanti kami di bidang industri khusus Costa Rica. Monggo kalau mau datang ke bidang kami untuk tanya-tanya ataupun nanti bisa DM lewat apa IG Costa Rica underscore Jogja atau IG-nya pariwisata Kota Jogja. Kota Jogja Ya. ya. Ini menarik nih. Dari Dinas Pariwisata pun terus mensupport karena teman-teman muda juga perlu wadah dan dinas juga mewadahi tentu untuk kegiatan positif. Jadi silakan bisa dan termasuk kegiatan positif inilah daripada kita jalan-jalan kemana-mana nggak ada tujuan positifnya kita ke Costa Rica setiap Sabtu jam berapa? Jam 4 Jam ya? setengah lima. Setengah lima Setengah lima. nanti sampai malam setiap Sabtu terakhir setiap bulan Sabtu ya. terakhir. Ini menarik. Nah, Di Mbak, New City ya. ya Di New City ya. di New City. Nah, kota baru. Nah, besok kita segera bikin grup. Grupnya ganti New City ya New Mas City. Benny. Ya. Nah, kalau Mbak Tisa, kalau dari review Costa Rica dari minggu-minggu lalu seperti apa nih, Pak?
animo Cek. masyarakat juga ini, Pak. Animo masyarakat luar biasa juga, Mas, terutama untuk pengisi-pengisi tenan ini, pengisi tenan ini kita batasi, Mas, karena kan ini dulu cikal bakalnya yang Kota Baru Ceria, Ya. tapi tidak menjadi ceria, tapi tetap sumringah walaupun mengecil gitu ya, karena efisiensi anggaran. Nah, ini kita batasi sebenarnya untuk pengisi tenan maksimal 2 kali. Jadi eh, ini sudah waiting list gitu ya, banyak yang DM juga untuk ingin ikut, walaupun sekarang sangat kecil dibandingkan yang dulu. Nah, ini kita membranding baru lagi supaya bagaimana untuk meramaikan dengan konsep yang lain, beda dengan yang kemarin, dengan minimum budget, tapi Ya. gimana tetap ramenya itu kan menjadi PR ya. Nah, Nah, itu itu ya, jadi nanti bisa dibantu dari Mas Beni dan juga ini kebetulan kita kolaborasi juga dengan teman-teman perpustakaan. perpus ya. Ya, ada Sebelah ini ya. Kalista, ya ada Kalista. Jadi kayak pembuatan literasi untuk yang sekarang terkait dengan sampah. Jadi upcycle Sampah. sampah plastik gitu sekarang sedang berlangsung di lantai 2. Tadi sebenarnya mau berlangsungkan di halaman, tapi karena kendala ya. cuaca sehingga dimasukkan ke halaman. Ya. Untuk yang minggu ini, untuk yang bulan ini bekerja sama dengan unit Koperinya Pemkot, Mas. Nah, mungkin bulan-bulan yang akan datang bisa apa namanya dengan publik ya, dengan Ya. berbagai macam masyarakat. Juga ada program Rotate Your Book. Jadi kita bawa buku gitu ya, bagi yang suka baca gitu ya. Ya. Kita bawa buku, nanti mereka boleh mengambil buku yang lainnya gitu ya. Dan ini cukup banyak animonya gitu ya. Beberapa waktu lalu mereka ada di Malioboro, Plaza Malioboro. Itu antusiasme masyarakat. Ternyata masih ada segmen yang membaca buku Iya, benar, dan mereka benar. datang membawa buku, Membawa kemudian buku, ya. menukar gitu ya, menukar buku gitu kan. Nah, ini sekarang ada di sana dan juga ada angkringan literasi juga. Angkringan literasi Ya, itu di angkringan depan tadi literasinya ada. juga dibuka gitu. Nah, ini kita berkolaborasi seperti ini supaya bagaimana menumbuhkan lagi segala sesuatunya walaupun dengan minimum ya, skala kecil ya, dengan skala kecil. Yang PR banget sih itu sih. Ya, walaupun skala kecil tapi hasilnya adalah besar, Nah, itu. optimal. Nah, Seperti ini masih kecil-kecil tapi sudah ngeband. ya, berani beda gitu Iya ya. kan, berani beda di kala anak-anak lain masih mainan gadget misalkan, lainnya Ya. sudah mainan stick sama Ya. mainan senar. Betul. Ya, jadi ada selalu kita himbau teman-teman muda ya, kegiatan itu yang positif, dan kalau kegiatan positif orang tua pun pasti mendukung, Ya, orang tua ya, juga ya. ngawasin anaknya enak ya. Wah, Betul. jadwalnya padat ini. Wah. Langsung Mas Andri, waduh, tinggal hitung-hitungan ya Mas Andri ya. Ya. Nah itu, nah kendala lain apa nih Mas? Kendala lain dalam manajemen anak-anak selain tadi jadwal, kemudian sekolah, kemudian mereka ada aktivitas lain juga, itu seperti apa Mas? Untuk kendala pribadi atau kendala Ya, secara boleh. umum? Secara pribadi Kalau dan pribadi secara jelas, kebetulan mereka ini kebetulan di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta ini, mereka itu nggak satu kelas reguler. Oh, Jadi di sana ada Iya. peminatan di kelas bahasa, ICT, ada sains, ada tafis. Nah, kebetulan kan mereka punya bakat-bakat sendiri. Ya. Ada yang ini mereka gabungan, ada yang dari bahasa. Jelas kalau bahasa kan mereka kan untuk bahasa Inggrisnya kan lebih menonjol. Ya. Terus di kelas ICT mereka kemampuan ICT-nya lebih menonjol. Ya. Sains juga begitu. Jadi kebetulan di kelas-kelas mereka juga ada acara-acara sendiri. Ya. Yang menunjang untuk peminatan mereka. Jadi pertama kalau yang eksternal dari pribadi mereka itu kegiatan dari kelas ataupun sekolah dan yang lain-lain. Ya. Kalau internalnya namanya juga lagi masa puber ya. Ya. Nah, susahnya mereka untuk latihan, contoh ya, itu moodnya ataupun cara nge-treatmentnya itu beda seperti yang lain. Karena kalau seusia mereka itu sudah ngelokro lah istilahnya, ya sudah selesai lah. Itu ya. Iya,
nggak mau Pak, nggak mau. titik. Iya betul. Ya, Apalagi kita kan memang sengaja mereka untuk kasih kegiatan positif ya salah satunya untuk merangi apa namanya kecanduan gadget, oh, terutama game. oh ya, Boleh nge-game tapi ada boleh waktunya. nge-game, ya. Betul. Dengan aktivitas kan mereka juga bisa mengurangi lah Mengurangi ya, seperti jadi itu. ya Dan ini. untuk yang lebih utama kita melatih anak-anak supaya menjadi pribadi yang ekstrovert, jangan introvert. Nah, ini komplit loh ya. Ini mendidik Betul, anaknya komplit nih Mbak Desa ya. Jadi betul, ya itu salah satu tips ketika kita melarang anak nggak boleh main gadget, tapi dia tidak diberikan aktivitas betul lain. sekali, betul sekali, betul Nggak sekali. boleh. Wah, ya tetap aja anaknya main Ya, gadget. paket Betul, betul lengkap ini sekali. berarti Mas Beni ya. Iya kan? Paket lengkap kan Paket lengkap berarti ya. ya Hmm. segala sesuatunya dapat gitu kan. Ya, Dari berbagai macam sisi lah. Ini agak susah sebenarnya kalau memikirkan berbagai macam sisi ini ya, bagaimana otak kanan otak kiri, Katakan bagaimana otak kiri ya. adabnya gitu kan, dan bagaimana jati diri mereka, Hmm. Hmm. bagaimana mereka nanti bisa untuk public speaking juga ya, ya Pak ya. betul, Ya, betul ya, sekali. Public ya. speaking juga gitu kan juga, anak sekecil dulu saya umur SMP itu disuruh di depan kelas aja sudah gregeli ya gitu ya. Demam panggung ya Bu ya. Demam panggung ya. Kita disuruh maju sama gurunya udah pucet nih. Aduh, salah apa ini Suruh tuh? pidato baca teks terus nggak ngeliat ke sana gitu ya. Aduh. Ya, Nah, ini mereka sudah harus berhadapan langsung dengan penonton. ya, Jadi ya, ngatur jadwal lah, ya. Banyak banyak sekali kendala, tapi bisa teratasi. ya, Orang tuanya juga happy kan. iya Nah, betul ya sekali. teman teman. Tanggal tua happy nggak? Happy pokoknya. Happy. Harus happy. Nah, ini Nah, kan harus langsung happy. pentas kok ya, Ya, happy iya, happy. ya kan ya. Yang Salah penting satu, seneng. salah satu. Nah, ini sudah hadir semua. Sudah hadir semua. Alhamdulillah. Boleh dong teman-teman Katanon Seven maju di sini. Ayo sini, Sini dong, kenalan dong. Ini nanti sini, sahabat sini. saudara nggak ngerti yang mana orangnya. Di sini ya, Lihat kamera mana boleh. kok kamera kan. Katanon Seven. Personel gimana Personil nih yang Katanon mau Seven. Kita udah yang mau personil Katanon Seven. Oke, pada drum. Loh, oh bukan. Iya betul betul. Sini. Teman-teman Katanon Seven sudah berenam. Sudah. Sudah berenam. Oke, kita mulai dari presensi nomor 1. Drummer. Drummer, Algren. Drummer. Sini. Oh, sini nak. sini loh, Sini, Dek. sini masuk sini sini. sini Jangan ke sini situ. sini Kakak. sini sini sayang. Panggil temennya dulu. Oh, masih ada yang di dalam. Ya. Eh, Sini, langsung lagu pertama. Enggak. Enggak lagu pertama. Enggak kenalan dong. Kenalan. Oke. Bertiga kurang. ini juga mungkin Ada ya, Sini ada juga. sini. Nggak out Sini of dong. frame tak? Ya, Nggak out of cewek frame ya. Enggak apa-apa. Nah. Ada yang di tengah enggak apa-apa. Ini Nah. kebetulan 3 cewek 3 cowok. Ah, Oh, nah kalau sekarang Ya. kan kelihatan ya. Yin dan yang ini istilahnya. Itu jadi imbang ya. 3 Imbang. cowok, 3 Imbang. cewek. Oke, ini dari kamu kenalan sendiri lah. Vokalisnya siapa? Oh, kita berdua. Kami berdua, bukan kita. Kan saya nggak ikut vokalis Cotton Seven. Kami berdua. Oke, vokalisnya yang kenalin personilnya. Biasanya kan gitu kan? Ya, silakan. Oke, mungkin kenalan dari vokalisnya dulu aja kali ya. Halo semuanya, nama aku Luna. Halo semua, nama aku Kirana. Oke, lanjut. Di sini ada gitaris, ada Seza. Di sana ada Algren, drummer. Yang di tengah ada Resvan, keyboardisnya. Yang di paling ujung ada siapa ya? Ada Elvis, basis. Oke, pengalamanmu yang paling menarik selama pentas apa? Apa ya? Pengalaman yang paling menarik. Hmm, bisa sendiri mungkin ya. Ah, paling pengalaman yang paling menarik itu eh iya pas mungkin kita pernah tampil di sekolah sambil hujan-hujanan pernah. Oh ya,
Lagu Histeria sih, suka banget. Sama Sheila on Seven, melompat lebih tinggi. Berlatih yuk public speaking. Sama sih lagu kesukaan saya sama kayak Kirana, Histeria juga dari Muse. Pengalaman yang menarik ya pas itu kan ini ya, pas itu kita tampil kan, nggak nyangka udah mulai hujan-hujanan, apa atribut aku hampir basah juga pas itu. Apa pertanyaannya? Apa? Pengalaman yang paling menarik masing-masing. Ya, selama pentas selama 6 bulan Untuk ini. pengalaman menurut saya menang lomba apa terutama juara 1. Sama sih sama kayak teman saya. Harus beda. Harus beda nih. Apa ya? Lomba, lomba. Hah? Siapa? Perform ditonton Pak Anies. Oh. Di mana? Di mana? Di mana? UMY. Ini putranya. Ditonton Pak Anies di UMY. Itu sendiri? Atau satu grup? Oh, satu grup. Ayo. Apa? Sama. Nggak boleh sama, kan beda. Coba pengalaman, atau wah capek latihan atau gimana gitu. Oh, Oh, coy. apa pengalamanmu apa? Pada saat soundcheck gitu? Oke, grup A, terima kasih. Terima kasih semuanya. Mau lanjut? Ya, Apa? Apa pengalaman? Pengalamannya? masih menunggu ini. Masih menunggu, nggak apa-apa. Boleh diskusi ya. Kali juara 1 di SMK Prambanan kemarin. Oh, juara 1. Iya. Itu Sama. pertama kali. Oh, pertama kali. Terus yang kedua kali juara berapa? Pernah juara 3 juga. Juara 3 juga pernah. Di acara 3. pariwisata juga. Oh, Di komplit gitu ya. Kembangan dulu. Pernah juara 1, juara 3, juara 2 gitu. Apalagi? Pengalamanmu apa? Sebagai vokalis. Pengalaman bahwa ketika pentas nggak ada yang tepuk tangan gitu gimana? Aduh. Ya, pernah sih, udah jalanin aja. Oke, nanti teman-teman mau berapa lagu? Ini nanti di Costa Rica. Hari ini kita mau mainin 8 lagu. Iya, 8. 8 lagu. Itu sudah nggak tahan pengen main. 8 lagu ya. Itu ada lagu sendiri, sudah nyiptakan lagu sendiri belum? Ini belum sih, cuman lagi proses bikin lagu. Lagunya 2 aja ya. Ada lagu Bendera dari Coklat, sama ada Histeria juga. Lagunya dari Muse. Muse. Berarti mancanegara dan lagu-lagu persada. Iya. Ya, komplit ya Mas ya. Kamu lebih seneng nyanyiin lagu manca, lagu barat gitu atau lagu persada? Seneng lagu barat atau lagu Indonesia? Lagu Indonesia sih. Oke, jadi nanti kita saksikan. Jadi kalau Anda masih di rumah langsung datang ke halaman Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta ini bisa menyaksikan teman-teman Garden on Seven. Ya. Artinya apa coba? Saya mau mencocokkan jawaban orang tua dengan jawaban anak. Apa arti Cotton on Seven? Jadi sebenarnya Cotton on Seven tuh kita bikin karena alamat sekolah. Alamat sekolah itu Jalan Kapas nomor 7A. Untuk Mas jawabannya sama. Oke, Cotton on Seven. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman dari Cotton on Seven. Ini dari teman-teman kelas 7 dan kelas 8. Yang kelas 8 siapa? Kelas 8. Kelas 8 nih. Kelas 8 2 orang. Kelas 9 nggak ada? Oh, belum ya. Nanti kelas 7 dan kelas 8 ini menunjukkan bahwa teman-teman ini muda,
berani beda tapi sudah berprestasi Mbak Desa. Terus, Ya toh, ya, kalau iya. kalau ini enggak saya panggil nanti dikira hoax, saya cuma ngomong terus. Lah anaknya mana kok yang ngomong orang tuanya. Ini benar, jadi teman-teman Cotton on Seven ini berprestasi, tadi sudah mereka ngomong juara satu dan ini akan tampil juga di Costa Rica. Nah, Mbak Desa, Ya, ini oke. monggo Siap. Gimana? pendapatnya teman-teman Cotton on Seven ini seperti apa Mbak Desa? Oh ya, ini mungkin boleh siapa aja yang, tapi satu-satu sih ya, Hmm. eh, dikasih kesempatan untuk tampil di Dinas Pariwisata, ini gimana pada awalnya perasaannya? Nah, Soalnya mendadak juga sih ini kemarin, mendadak. ya Ya, mendadak juga nggak ada seminggu mungkin ya. bagaimana perasaanmu diundang Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tampil di Costa Rica ya? Jawaban dalam satu kalimat. Seneng sih, nggak nyangka. Keren banget. Enggak kaget. Kaget banget. Bahasanya sekarang nggak kaget, jadi kaget banget Mas. Oh, Beda kita bahasa pengertian. iya iya iya. Ini aja. Gensi, Nah, kayak ya. gitulah. Gensi ya. Ayo, silakan. Yang di sana, gimana perasaannya manggung Mantap. dipanggil di Dinas Pariwisata? Satu kalimat. Ya mantap. Satu kalimat, mantap. Kalau saya happy. 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 Ini harus pakai drum ini kayaknya. Apa? Jos pokoknya. Apa? Apa itu? Jos pokoknya. Oh, just pokoknya. Oh, Just pokoknya. siap. Ini Ah, ya nanti ada intimidasi ini sepertinya. oh ya nanti 8 lagu dan bisa diperpanjang ya. Belum. Bisa 8 lagu diperpanjang nggak apa-apa. Maksudnya setelah 8 lagu balik lagi ke lagu pertama. Set A set B bolak-balik gitu loh. Jadi Oke, jadi teman-teman nanti silakan datang ke Costa Rica ini, nanti menyaksikan langsung teman-teman dari Cotton on Seven, ini masih muda belia, masih imut-imut kan, biasa aja lagi. Tapi mereka sudah juara 1, juara 3, sudah pentas di mana-mana, 6 bulan loh ya, jaraknya 6 bulan dari 6 bulan, Desember ya, 2024. Hanya dengan 6 bulan sudah bisa juara 1, dan selain SMP Muhammadiyah 2 yang mendukung, tentu orang tua ini mendukung sekali, para peserta orang tua toh. Jadi orang tua, jadi saya pengen teman-teman ini berenam ngomong say thanks kepada orang tuamu dan kepada sekolahmu. Ayo. Orang kagetnya. Apa tadi? Say thanks. Say thank you. Say thank you Say untuk thank orang you tua, to untuk your sekolah. parents and to your school. Yes? Okay, please. In English. In English, Everyone in English, okay? Okay. I want to say thank you to all my teachers, parents, and my school, of course, for supporting us. Dari kita awalnya malu-malu sampai pede sekarang ya. Makasih untuk semuanya yang udah support sampai sekarang. Makasih. Terima kasih buat mama, papa, keluarga, dan semuanya. Dan sekolah untuk supportnya. Yeay. Terima kasih buat ya mami, papi, om, tante, semuanya, guru-guru, dan yang lain juga. Terima kasih untuk supportnya selalu. Drummer. Terima kasih untuk mama papa, om tante, adik-adik, kakak-kakak, Pak Agung. Nggak ada Pak Agung. Nggak ada, Pak. Untuk Pak Agung yang mungkin nggak datang. Terima kasih supportnya. Gimana? Terima kasih untuk orang tua, teman-teman, dan gimana? Apa juga tadi kamu apa? Tetangga. Om tante, ada kakek dan nenek saya. Oh, baru. Mana Pak?
guru sekolahku yang sudah mensupport. Eh, Terima kasih untuk papa saya, mama saya, kakek saya, nenek saya, mas saya, adik saya, saudara-saudara semua dan teman-teman eh, support kita untuk biar sukses gitu ya. Sama untuk pelatih saya Pak Agung sama Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah mendukung orang tua. Nah, terakhir kamu sebagai vokalis, terima kasih Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, kami sudah boleh pentas di sini. Terima kasih Dinas Pariwisata Yogyakarta, kami sudah boleh pentas di sini. 8 lagu. Besok pentas lagi ya. Jangan bosan ya. Follow kami di IG, di TikTok, ada IG-nya namanya cotton.on.7. Cotton on 7. Enggak pakai dot. Enggak. Oh iya Pak Beni, tambahan ini. Iya. Kebetulan kan salah satu orang tua kita kan media sosialnya kan memang jago ya. Iya. Nah kebetulan mereka yang mengelola, Pak Andre ini yang mengelola media sosial kami, Cotton on 7 anak-anak nih. Iya. Kemarin salah satu lagu yang pernah anak-anak upload di media sosial, lagu Bendera yang membawakan tuh Coklat Band. Akhirnya mereka diapresiasi oleh langsung dari personilnya. Wah, langsung ya. Dan kebetulan luar biasa. Lagu Bendera ini kan ciptaan Eros Seven. Iya. Beliau juga menghubungi mengapresiasi anak-anak bermainnya out of the box katanya. Nah, out of the box. Jadi, katanya. Iya. Berarti aransemennya kan tentu tidak sesuai aslinya. Betul Ya sekali. kan? Jadi Betul. dibuat lain. Betul Nah, sekali. seperti apa aransemen Bendera? Nanti kita saksikan. Ya. Pokoknya out of the box ya. Di luar kotak. Tapi di dalam panggung. Kalau nggak manggung ya masalah ini. Gitu ya Mas Andri. Jadi akunnya apa tadi yang kalau kita mau nonton apa Mas Andri? Untuk Cotton on 7 itu atau apa akunnya yang Instagramnya sendiri Cotton on 7 langsung nggak ada titik ini. Oh nggak pakai dot ya? Cotton on 7 ya. Terus IG, TikTok sama YouTube-nya Cotton on 7 semua. Cotton on 7. 7-nya 7 ya pakai 7 ya. Cotton on angka 7 ya. Nggak pakai dot. Ya. Kenapa Cotton on 7? Jawabannya cocok antara orang tua dan anak Mbak Cesa ya. Ini kalau nggak cocok, kalau nggak cocok ini perlu ini lagi harus, ya. Harus dialog lagi. Oke. Nah, ini terima kasih teman-teman Cotton on 7, sukses terus ya. Jangan bubar loh ya. Ini SMP masih 3 tahun kamu. Monggo Mbak Cesa, ajakan juga untuk warga Jogja, sahabat Sonora untuk hadir di Costa Rica sore hari ini. Sahabat Sonora dan warga Jogja, mari hadir di New City di Kota Baru, salah satu kawasan heritage di Kota Yogyakarta yang dekat dengan Malioboro. Mari bermalam minggu di sini. Kita sudah mulai dari sore dan kita saksikan bakat-bakat muda yang ada di sini sejak dari sore hingga nanti malam sampai jam 10 sambil nongkrong-nongkrong kemudian bisa berdiskusi di sini tapi semuanya yang bersifat positif begitu. Iya. Itu dia. Jangan lupa ini setiap Sabtu akhir bulan mulai jam 4 sore ada Costa Rica di halaman Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Ini persembahan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Muda, berani beda, itu menjadi tema talk show di kesempatan sore hari ini, sahabat Sonora, dan terbukti teman-teman muda ini sudah hadir di Kota Baru ini, dan mereka sudah satu panggung dengan narasumber, jadi terbukti bahwa orang tua juga mendukung
anak-anaknya berprestasi, dan Dinas Pariwisata pun juga mendukung teman-teman muda untuk berkreasi, bisa pentas, apapun itu hal-hal positif untuk kita dukung terus, karena anak muda di kota Yogyakarta tentu harus berkreasi, berinovasi, dan ada buktinya berprestasi, hal-hal positif, tapi tetap juga menjaga adab, etiket, budaya kota Yogyakarta, unggah-ungguh itu harus tetap dijaga anak muda. Ya, matur nuwun Mas Andri juga, Mas Oki, Mbak Tessa, matur nuwun, teman-teman Gaten on Seven. Terima kasih semua ya. Nanti kita foto bareng ya. Oke, baik sahabat Sonora, demikian tadi perbincangan kami langsung dari halaman Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Ini Jogja Kreatif, persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta dan juga Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Kita berada di halaman Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Costa Rica. Muda berani beda. Bersama narasumber Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Mbak Tesaria Eka, kemudian juga dari manajemen band Gaten on Seven ada Mas Oki dan juga Mas Andre, dan juga ada teman-teman berenam dari Gaten on Seven. Sukses terus, selamat sore, dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Sahabat Sonora, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Benny untuk perbincangan di kesempatan sore kali ini ya, sahabat Sonora di Jogja Kreatif, persembahan dari pemerintah kota Yogyakarta untuk edisi di Sabtu kali ini 24 Mei 2025. Dan sekaligus mengakhiri perbincangan di kesempatan sore kali ini, kita kembali ke program-program Sonora selanjutnya. Sampai jumpa.